Jangan pernah melebihi batas. Suara seakan-akan tenggelam ditarik kembali dari gairah ke kenyataan. Sherin mendorongnya menjauh, terengah-engah dan mengulurkan tangannya untuk menghalangi bibir tipis yang ditekannya. Itu bukannya kamu ingin keluar untuk berjalan-jalan. Aku akan pergi membereskan kamar terlebih dahulu. Setelah berkata, di dalam lorong yang sepi itu, Sherin mendorong Devan lagi berbalik dan berlari ke kamar. Meskipun cara Gabriel dalam menangani masalah membuatnya sangat marah, tetapi pada saat ini dia adalah tunangan Devan. Sherin juga tidak ingin memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Devan, maka dia memberikan dirinya sendiri sebuah batasan. Dia tidak peduli dengan bagaimana orang luar berpikir tentang dirinya. Lagi pula, hidup di masa sekarang, kamu mungkin bisa memiliki ratusan versi dirimu di mata ratusan orang. Satu hal ini, matamu juga akan memiliki pendapat yang berbeda di mata orang yang berbeda. Sherin tidak bisa mengendalikan orang lain, tetapi dia merasa bahwa asalkan semua perbuatan yang dilakukan itu tidak salah. Dia juga selalu percaya bahwa seiring berjalannya waktu dia akan mengetahui sifat orang tersebut. Devan menundukkan kepala dan menyapu rambutnya ke belakang dengan satu tangan, merapatkan bibir tipisnya dan menghela nafas dengan berat. Perasaan dia terhadap wanita tidak begitu kuat. Dia teringat dengan kata-kata Dylan. Pada saat ini, dia sangat menyanyiakan waktu seorang pria yang paling berharga. Dan dari awal dia sudah bilang bahwa beginilah sifat aslinya. Tetapi sangat jelas bahwa setelah dia bersama dengan Sherin, dia berpikir seperti ini. Hampir tidak perlu Sherin menggoda terlalu banyak, perasaannya sudah tidak tertekan. Ketika Dylan membawa Simon kemari, dia masuk dan melihat Devan yang sedang minum air es. Cuaca begitu dingin, tapi minum air es. Tidak habis pikir, lalu memalingkan wajah. Devan menatap Dylan, kemudian berbalik badan dan berjalan ke ruang tamu. Simon, kamu pergi ke kamar, temui mama saja. Setelah berkata kepada Simon, Dylan pergi duduk di sebelah Devan dan menatap Devan sambil tersenyum. Devan yang ditatap oleh Dylan kembali sampai akar telinganya agak memerah dan berbisik kepadanya, kapan kamu mengubah orientasmu? Ketika dia sedang berbicara, tubuhnya menyamping dan bersandar di dinding, dan senyuman Dylan semakin melebar. Hei, melihat kamu seperti ini, apakah sampai sekarang kamu masih belum mengusap bibirmu? Dia tersenyum dan melihat ke bawah. Devan meraba wajahnya, lalu segera menarik kembali tangannya. Dia mengambil buku yang ada di sebelahnya dan mengalihkan pandangannya. Kemudian berkata dengan dingin, jangan pernah membandingkan aku dengan kamu. Dulu saat masih muda, Devan mengira bahwa melakukan hal seperti itu dengan siapapun rasanya akan sama saja. Saat ini, setelah memahami tentang percintaan, dia baru mengerti bahwa jika tidak ada cinta sebagai dasar, maka melakukan hal itu juga tidak beda jauh dengan binatang. Dylan tidak akan begitu mudahnya membiarkan Devan pergi. Dia mengambil ponselnya. Jari-jari samping itu dengan cepat membalik ponsel dan meletakkan ponselnya di atas buku Devan dan berkata, sudah, lepaskan dia. Tatapan Devan tertuju pada gambar dirinya yang ada di ponsel itu. Kemudian mengambil ponselnya dan melemparkan ke sofa. Tidak usah mengejekku. Percayalah,
Kamu sendiri pasti akan mengalami hal seperti itu juga. Aku akan menunggu hari itu tiba. Dylan mengangkat bahu dan dengan bingung menatap Devan mengambil ponselnya lalu berdiri. Aku mungkin di kehidupan selanjutnya. Dylan menjawab dengan santai, kemudian mengambil pisang dan mengupas kulitnya. Oh iya, aku pikir kamu sudah tekad untuk menjadi adik iparku, ucap Devan sambil mengambil pisang di tangan Dylan. Terdiam lama, kemudian Devan tertawa dingin. Setelah beberapa saat kemudian, dan setelah dia menghabiskan sebuah pisang itu, Dylan berkata dengan menyindir, bagaimana mungkin dia masih bisa kembali?